Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, yang sangat saya kangenin ya. Lama sekali rasanya tidak bertemu, apalagi kalian siswa-siswi kelas 7 rasanya belum begitu mengenal kalian, sehingga rasanya ingin sekali berjumpa. Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kita sudah bisa belajar dengan cara tatap muka secara langsung. Walaupun hari ini tetap masih dalam keadaan seperti ini ya, belum bisa tatap muka secara langsung. Saya harap kalian tetap semangat dalam belajar ya, semangat menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bekali diri kalian selalu dimanapun kalian berada dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Sekarang kalian sudah kelas 7 MTS Ma'arif NU 1 Kemranjen. Akhlaknya, tawaduk kalian sama Bapak Ibu guru ya. Hormat kalian ketika kalian di rumah, yang suka bantu sama orang tua, karena waktu itu tidak akan kembali ya. Jangan sampai kita rugi karena berjalannya waktu. Selalulah beramal soleh dimanapun berada. Sebelum masuki materi hari ini, saya pesan sama kalian juga, sama kalian, di samping kalian harus tetap semangat belajarnya dalam keadaan apapun, kalian juga harus tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan kalian secara lahir dan batin. Secara lahirnya kita patuhi protokol kesehatan ya. Kita patuhi protokol kesehatan, kita cuci tangan sering mungkin, kemudian kemanapun pergi jangan lupa memakai masker ya. Kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, lebih baik kalian tetap berada di rumah. Kita bantu untuk memutus rantai COVID-19 ini. Kemudian jaga jarak ya, jaga jarak. Jangan menyepelekan sesuatu. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan keadaan semakin membaik. Dan jangan lupa secara batinnya kita juga selalu berdoa kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan keadaan semakin membaik dan kita dijauhkan dari semua mara bahaya. Dan untuk mengawali pertemuan hari ini, marilah kita membaca Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita dimudahkan, dilancarkan, dan diberi hasil yang terbaik, yang berkah manfaat dunia dan akhiratnya. Biridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Untuk selanjutnya, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran fikih untuk materi sholat sunnah ghairu mu'akkad. Kemarin kita sudah berbicara tentang sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu jenisnya ada dua. Ada sholat sunnah mu'akkad, ada ghairu mu'akkad. Masih ingat untuk sholat sunnah mu'akkad itu yang bagaimana ya? Sholat sunnah yang sangat dikuatkan, itu sholat sunnah mu'akkad. Nah, di antara sholat sunnah mu'akkad yang kemarin kita pelajari, masih ingat ada sholat sunnah rawatib, sholat lail ya. Lail yang mu'akkad itu ada sholat tarawih, witir, tahajud, kemudian ada sholat maiden ya, 2 hari raya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada tahiyatul masjid. Nah, itu yang kemarin kita pelajari untuk sholat-sholat
sunnah yang muakkad. Hari ini kita akan berbicara tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Muakkad itu adalah yang dikuatkan, yang sangat dikuatkan, yang sering sekali dilaksanakan oleh Nabi, bahkan mungkin tidak pernah ditinggalkan. Mungkin itu yang muakkad. Nah, ghairu muakkad berarti kalau ghairu selain yang muakkad itu namanya ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad itu macamnya ada apa saja? Ada sholat sunnah rawatib yang pertama yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang sholat sunnah rawatib. Rawatib itu adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum maupun sesudah. Kalau sebelum itu namanya qobliyah, kalau sesudah itu namanya ba'diyah. Nah, sholat sunat rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kemarin kalian masih ingat kalau yang muakkad itu jumlahnya kemarin ada 10 rakaat. Nah, hari ini rawatib yang termasuk ghairu muakkad. Ada berapa? Rawatib yang ghairu muakkad itu jumlahnya ada 12 rakaat. 12 rakaat itu kapan saja? Yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur. Ini sama dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Berarti kalau kalian mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat itu yang termasuk muakkad, 2 rakaat atau ghairu muakkad. Sama saja dengan yang yang ghairu, yang sesudahnya ya, yang sudah duhur itu juga sama saja. Itu kalau mengerjakan 4 berarti yang 2 adalah muakkad, yang 2 adalah ghairu muakkad. Kemudian selanjutnya yang termasuk ghairu muakkad adalah 4 rakaat sebelum sholat asar ya. 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu yang termasuk ghairu muakkad. Berarti semuanya ada 12 rakaat. Niatnya bagaimana? Niatnya sama dengan sholat sunnah rawatib muakkad, sama. Kalau sebelum berarti qobliyah. Contoh 2 rakaat sebelum sholat maghrib berarti usolli sunnatan qobliyatal maghribi roknataini lillahi ta'ala. Kalau sesudahnya contoh yang sudah duhur berarti usolli sunnatan ba'diyatal maghribi roknataini lillahi ta'ala. Untuk sholat sunnah ghairu muakkad kalian bisa buka halaman 153 ya. Di situ ada jenis-jenisnya. Buka buku bahan ajar ya, dari percetakan Ma'arif Kabupaten Banyumas. Kalian bisa buka halaman 153. Kemudian selanjutnya sholat sunnah duha ya, yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat sunat duha. Sholat sunnah duha itu apa? Yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha itu kapan? Waktu duha itu adalah ketika matahari naik agak tinggi kira-kira sepenggalah, atau antara ketika matahari sudah kalau dalam bahasa kitanya ketika unta sudah mulai kepanasan. Sampai kapan? Sampai sebelum waktu sholat duhur. Itu adalah waktu duha. Dasar hukum sholat duha ada hadis riwayat Bukhari Muslim ya, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kekasihku Rasulullah SAW berpesan kepadaku, saya supaya berpuasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat dan dan sholat witir sebelum tidur. Ini adalah pesan ya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya dasar hukumnya lagi ada rawahu Ahmad ya. Bilangan rakaat salat duha berapa? Bilangannya adalah paling sedikit 2, paling banyak adalah 12 rakaat.
ada sebuah hadis yang mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasolli duha arba'a rakaatin wa yazidu masya Allah. Adalah Rasulullah sholat duha 4 rakaat dan beliau menambahkan berapa rakaat yang dikehendaki. Nah, itu adalah hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang termasuk sholat duha, sholat sunnah ghairu mu'akkad itu apa lagi? Yang termasuk sholat ghairu mu'akkad itu adalah, niatnya bagaimana? Kalian bisa buka di halaman 153 ya, itu ada niat sholat duha berarti usolli sunnatat duha rokmataini lillahi ta'ala. Setelah sholat duha jangan lupa kalian juga berdoa. Halaman 155 itu ada doa setelah sholat duha ya. Allahumma innat duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Ya Allah, sungguhnya waktu duha adalah waktu dukamu, dan keelokan adalah keelokanmu, dan keindahan adalah keindahanmu. Waktu duha adalah waktu duhamu, dan keelokan adalah keelokanmu, dan keindahan adalah keindahanmu, dan kekuatan adalah kekuatanmu, dan kekuasaan adalah kekuasaanmu, dan pemeliharaan adalah pemeliharaanmu. Ya Allah, apabila rizki saya berada di langit, maka turunkanlah, dan apabila rizki saya berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Dan apabila rezeki saya ada di dalam air dan di dalam laut, maka terbitkanlah. Dan jika rezeki saya sulit, maka mudahkanlah. Dan jika rezeki saya haram, maka bersihkanlah. Dan jika rezeki saya jauh, maka dekatkanlah. Dengan kebenaran Tuhanmu, keelokanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Berikanlah kepada saya sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada hamba-hambamu yang soleh. Nih, sangat bagus sekali doanya. Ini dihafalkan ya. Tugas dari saya, kalian harus hafal doa sesudah sholat duha. Dihafalkan, nanti ketika kita tatap muka, kalian sudah tinggal menghafalkan ya, untuk doanya. Niatnya, tadi sudah saya sampaikan, usolli sunnatat duha rokmataini lillahi ta'ala. Kemudian yang termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkad lagi apa? Yang ketiga ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan ya. Ketika sedang kemarau yang berkepanjangan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat, namanya sholat istisqa, sholat meminta hujan ya, supaya diturunkan hujan. Ini ada tata caranya untuk melaksanakan sholat duha, sholat istisqa. Kalian bisa buka halaman 156 ya. Lah, niatnya bagaimana? Di situ juga ada usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini lillahi ta'ala. Itu yang dinamakan dengan sholat istisqa. Kemudian sholat selanjutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah sholat meminta petunjuk. Minta petunjuk kepada Allah supaya diberi petunjuk atas beberapa pilihan. Contohnya, nanti ketika kalian lulus dari MTS, kalian bingung karena semua sekolahan banyak dan semua kalian inginkan, kalian kepengen kesini. Baik bagi kita belum tentu baik menurut Allah, tapi baik bagi Allah pasti baik bagi kita juga. Nah, makanya minta petunjuk sama Allah, biar apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan petunjuk Allah. Memohon petunjuk di antara beberapa pilihan, itu adalah istikharah ya. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunnatal istikharatu lillahi ta'ala ya. Usolli sunnatan ada dalam halaman 158. Usolli sunnatal istikharati lillahi ta'ala, itu adalah niat sholat istikharah, minta petunjuk ketika kalian dalam keadaan galau. Nah, biar diberi petunjuk ya. Karena kamu suruh memilih mau melanjutkan kemana, semuanya bagus ya.
Nah, biar atas petunjuk Allah benar-benar sesuai ya dengan apa yang sesuai dengan semua ya yang ditunjuk oleh Allah dan sesuai dengan keinginan hati kita. Nah, selanjutnya untuk sholat ini jumlah rakaatnya 2 ya. Kemudian sholat ba'da wudu. Ini adalah sholat yang dilakukan setelah wudu ya. Setiap habis wudu itu sholat. Nah, sholat. Itu namanya sholat ba'da wudu. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal wudu roknataini lillahi ta'ala. Ini ada sebuah hadis mengatakan begini. Dakhaltul jannata fara'aitu bilalan fiha faqultu li bilalin bima sabaqtani ilal jannah. Faqala Bilalun la a'rif syai'an illa anni la ahdathu wudu'an illa usolli aqibada roknatain. Aqibatu roknatain. Tatkala aku masuk ke surga, aku melihat Bilal berada di sana. Lalu aku bertanya, kamu mendahuluiku masuk surga? Bilal menjawab, aku tidak mengetahui sesuatu tentang hal ini, kecuali satu hal, yaitu aku tidak pernah berhadas sampai aku melakukan sholat 2 rakaat sudah wudu. Jadi dalam sebuah hadis ini diceritakan bahwa Bilal itu nggak pernah ya meninggalkan sholat ba'da wudu. Pokoknya habis wudu dia pasti melaksanakan sholat ba'da wudu. Kemudian selanjutnya adalah sholat mutlak. Sholat mutlak itu adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja, tidak terikat dengan sebab atau sebuah peristiwa tertentu dalam mengerjakannya. Jadi tidak ada sebab atau peristiwa yang peristiwa yang menjadikan dia melaksanakan sholat mutlak itu. Jadi tidak ada alasannya dia ingin sholat gitu loh, tapi nggak ada sebab, nggak ada peristiwa. Dan waktunya itu kapan saja boleh, yang penting bukan pada hari-hari yang bukan pada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Kalau waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat adalah sesudah sholat subuh ya dan sesudah sholat asar ya. Itu adalah di waktu-waktu yang larang untuk melaksanakan sholat. Nah, selain waktu itu kalian boleh melaksanakan sholat sunnah, namanya adalah sholat sunnah mutlak. Niatnya bagaimana? Tata caranya itu sama sebenarnya. Jumlah rakaatnya itu tidak terbatas kalau sholat sunnah mutlak. Niatnya usolli sunnatal mutlaqi roknataini lillahi ta'ala. Kemudian sholat sunnah safar. Ini juga termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah safar itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika kalian mau bepergian atau sesudah bepergian. Ya, ketika kalian mau pergi untuk silaturahim sebelum keluar rumah, kalian melaksanakan sholat, namanya sholat sunnah safar. Ketika kalian pulang dari pergian, kalian melaksanakan sholat, itu juga namanya sholat sunnah safar. Ya. Niatnya bagaimana? Niatnya sama dengan sholat lain hanya diganti di usolli sunnatas safari ya. Usolli sunnatas safari lillahi ta'ala. Jumlah rakaatnya ini ada 2 rakaat. Tata caranya sama dengan sholat-sholat yang lain, yang bedakan hanya niatnya saja. Itu sholat sunnah safar. Kemudian selanjutnya ada sholat sunnah tasbih ya. Sholat sunnah tasbih ini adalah sholat yang boleh dilakukan pada siang hari atau malam hari. Kalau 4 hari itu adalah kalau di siang hari itu adalah 4 rakaat 1 salam. Kalau yang malam hari itu setiap 2 rakaat itu salam. Nah, jumlah tasbih yang dibaca itu semuanya berjumlah 300. Karena setiap rakaatnya adalah 75 tasbih. Bacaan tasbihnya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, tata caranya itu adalah yang pertama niat. Usolli sunat tasbihi roknataini lillahi ta'ala. Kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Kemudian kalau lebih utama sebenarnya di membaca surat yang awalannya adalah kalimat-kalimat tasbih. Contohnya surat Al-Hadid, surat Hasyr, Shaf, Al-Jum'ah ya. Itu adalah di antara yang awalannya tasbih ya, kalimat tasbih. Kemudian setelah membaca suratan kalian membaca tasbih 15 kali. Kemudian ruku, membaca tasbih ketika ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, kemudian dilanjutkan membaca tasbih 10 kali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalian i'tidal. Setelah i'tidal, kalian baca doa i'tidal kan? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Kemudian kalian dilanjutkan baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sujud, membaca doa ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, dilanjutkan membaca tasbih lagi 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Kemudian membaca tasbih 10 kali ya. Setelah sujud kedua pun sama, kalian baca doa ketika sujud, kemudian membaca tasbih ya 10 kali. Kemudian bangun dari sujud ya. Sebelum kalian baca Fatihah, kalian membaca tasbih 10 kali. Bangun dari sujud ya. Kedua sebelum berdiri, rakaat kedua baca tasbih 10 kali. Nah, nanti sebelum salam terakhir, sebelum tasyahud akhir, habis fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian kalian membaca tasbih lagi 10 kali. Jadi kalau dihitung setiap rakaatnya adalah 75 tasbih, dan nanti kalau dihitung semuanya setiap melaksanakan sholat tasbih ada 300 tasbih, 300 kali membaca tasbih. Itu adalah tata cara melaksanakan sholat tasbih. Kalian bisa buka halaman 162 ya. 162 itu adalah materi tentang sholat sunnah tasbih. Kemudian sholat sunnah hajat itu adalah yang selanjutnya, yang termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat hajat itu adalah sholat minta ya. Sholat itu ketika kamu mempunyai hajat, mempunyai keinginan ya, keinginan biar kamu nggak kecewa ya, nggak pernah kecewa dan kecewakan, itu meminta, memohon apapun yang sedang kalian itu adalah hanya pada Allah. Ketika kamu mohon kepada Allah, insya Allah hatinya akan tenang ya. Walaupun belum mungkin kabulkan saat itu, tapi hati kita akan tenang. Makanya ketika kamu punya hajat yang sangat besar, lakukanlah sholat hajat. Ya, 2 rakaat, usolli sunatal hajati roknataini lillahi ta'ala. Dulu ketika di Madrasah Aliyah saya pernah diijazahi tentang sholat hajat ya. Bagaimana cara melaksanakan sholat hajat. Nanti setelah sholat saya suruh sujud lagi, membaca berapa ya bacaan, kemudian saya itu duduk memohon kepada Allah apa yang sedang saya inginkan ya, apa yang sedang saya inginkan, saya mohon benar-benar kepada Allah. Nah, itu untuk sholat hajat. Jadi ketika kamu punya hajat yang besar, biar kamu nggak kecewa, itu adalah sholat hajat. Dengan sholat hajat, hati kita akan menerima apapun ya, ketentuan Allah. Karena kita memohonnya kepada Allah, dan Allah lah yang akan mengabulkan semua keinginan kita. Selanjutnya adalah tentang sholat sunnah yang termasuk sholat sunnah ghairu mu'akkad. Itu ada sholat sunnah kusuf dan khusuf ya. Sholat sunnah kusuf itu adalah gerhana matahari. Kalau khusuf itu adalah gerhana bulan ya. Kalau sedang terjadi gerhana, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat. Gerhana matahari itu adalah ya khusuf. Kalau gerhana bulan adalah khusuf. Niatnya bagaimana? Usolli sunatan li khusufis samsi ya. Roknataini lillahi ta'ala. Usolli sunatan li khusufil qamari ya. Lillahi ta'ala. Ini adalah contoh niat sholat sunnah kusuf maupun khusuf ya. Sholat kusuf maupun khusuf, yaitu usolli sunnata kusufis syamsi roknataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan khusufil qamari lillahi ta'ala. Atau ada yang semuanya nih, usolli sunnatan kusufi roknataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan khusyufi roknataini lillahi ta'ala. Ada yang seperti itu. Ini adalah yang termasuk sholat sunnah ghairu
muakkad. Nah, manfaatnya apa sih kita melaksanakan sholat sunnah? Manfaatnya itu banyak sekali ya. Yang pertama, ketika kita melaksanakan sholat rawatib, maka itu akan menutup kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardu yang kita lakukan. Kemudian sholat duha akan dimudahkan rezekinya dalam memperoleh pahala yang besar, pengganti kebaikan yang tidak bisa dijalankan. Itu adalah hikmah orang mau melaksanakan sholat duha diantaranya. Kalau sholat gerhana, khusuf-khusuf menambah keimanan dan ketakwaan lewat kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau sholat istikharah, manfaatnya Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik buat kita. Nah, itu adalah di antara hikmah sholat sunnah. Kalian bisa baca di halaman 164. Nah, untuk selanjutnya tugas dari saya, ya, tadi di samping kalian menghafalkan doa setelah sholat duha, tugas yang kedua adalah mengerjakan buku bahan ajar halaman 166 sampai 168 ya. Kalian kerjakan halaman 166 sampai 68 di buku tulis ya, di buku tulis kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Ini untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan berkah manfaat dunia dan akhiratnya. Pesan saya, kerjakanlah ya, praktekanlah dalam kehidupan yang nyata. Praktekanlah dalam kehidupan yang nyata. Kalau bisa istiqomah ya. Kalian praktekkan sholat duha secara istiqomah. Tidak bisa kalian praktekkan sehari sekali, nggak bisa seminggu sekali, nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa paling nggak seumur hidup kalian sekali. Setelah kalian mendapatkan materi, tolong praktekkan dalam kehidupan yang nyata kalian sholat sunnah ini sesuai dengan keadaan dalam kehidupan ini. Oke, untuk hari ini itu aja pembelajarannya. Sekali lagi, praktekkan dalam kehidupan kalian yang nyata, kalian akan merasakan banyak sekali manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.